Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya coba membuat materi yang ketiga, masih di dasar pemrograman Java, yaitu menggunakan fungsi if logic atau if else gitu ya. Yang saya gunakan adalah if majemuk. Ada tiga fungsi if yang saya coba terapkan. Ini lihat, ada contohnya, ada fungsi if yang pertama gitu. Nah, ini nanti ada ketentuannya yang sudah dibuat. Misalnya ada kode karyawan 111 4 kali. Saya klik proses. Nah, yang pertama videonya menggunakan fungsi button. Gitu ya. Kemudian yang kedua, saya run file, sama rule-nya atau aturannya, tapi yang ini menggunakan combo box. Nah, saya pilih dua-dua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu menggunakan event namanya carry list. Gitu ya. Saya masukin satu, dia otomatis ngetik tanpa ada button, tanpa ada combo box gitu ya, masih menggunakan text field. Oke, sebelum menyimak video-video yang akan saya buat tersebut, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian mengaktifkan tombol notifikasi, serta meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Oke, teman-teman, untuk untuk mengerjakan case yang sebelumnya saya sudah kasih tahu, untuk fungsi if ini kita harus lihat ketentuannya dulu. Nah, sebenarnya kalau saya oret-oret di sini, fungsi if itu konsepnya seperti ini. Kita ketik if, kemudian kondisinya apa, sesuatu yang mempengaruhi pernyataan. Kondisinya apa, kemudian buka kurung, kemudian tutup kurung. Nah, di dalam kondisi ini ada yang namanya pernyataan satu, gitu ya. Ini kondisi satu, pernyataan satu. Kemudian kita buat else. Kemudian lanjut, selanjutnya adalah kita buat lagi if kondisinya apa, misal kondisi kedua, kemudian kita tutup lagi, ini pernyataan kedua, dan seterusnya sampai dengan else yang terakhir. Kita hanya masukkan pernyataan yang terakhir saja. Pernyataan saja ya, misalnya pernyataan n gitu ya. Nah, ini adalah struktur dari fungsi if tersebut gitu. Nah, kalau dari contoh saya coba menampilkan ini aja deh. Ada kode karyawan. Jadi kalau kita input kode karyawannya 111, maka yang akan tampil direktur dan gaji pokoknya 5 juta. Itu aja dulu. Dari ini bisa berkembang nanti proses penggajian karyawan gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba buat satu kelas dulu. Jadi kita buka lagi latihan kita, masih dengan program sederhana, atau teman-teman bisa buat project lain. Kita klik kanan, pilih new, kita pilih JFrame form. Oke. Fungsi saya buat kelasnya fungsi if pertama gitu ya. Oke, finish. Nah, saya akan buat desainnya sama seperti biasa. Kita butuh ada 3 label di sini, kode karyawan, jabatan, gaji pokok. Dan kode ini untuk yang pertama saya akan coba buat dengan menggunakan text field biasa. Nanti ada combo box, kemudian nanti ada pakai carry list juga gitu ya. Jadi ada 3 nanti di video ini. Oke, saya buat dulu desainnya. Saya tarik label, kemudian text field. Oke. Kemudian saya ganti dulu edit text, kemudian kode karyawan. Oke, text fieldnya kita edit text, kita delete. Saya rasa teman-teman udah familiar dengan ini ya, jadi kita bisa atur. Nah, ini karena kekecilan saya perbesar, saya klik labelnya, saya klik properties.
Kemudian saya pilih font ya. Saya pilih fontnya 14 gitu ya. Oke, ini juga properties fontnya saya buat 14. Oke, ini udah jadi kode karyawan. Kita butuh ada jabatan dan gaji pokok. Kita tinggal ganti dulu change variable name-nya biar nggak ketukar nanti. Di change variable-nya kita kasih nama txt kode karyawan misalnya. Oke, kita copy ke bawah. Kita paste. Oke, ini editnya sudah jadi 3. Labelnya kita copy. Anda bisa gunakan klik Ctrl V ya. Oke, paste lagi, Ctrl V. Nah, ketiga tinggal ganti. Oke, kita rapikan kode karyawan, kemudian kita klik kanan, jabatan, kemudian gaji pokok ya sesuai dengan ketentuan pokok. Oke. Nah, kemudian kita ganti change variable name-nya txt jabatan, kemudian txt gaji pokok. Oke. Kemudian saya butuh satu button untuk mengeksekusi fungsi if-nya. Oke. Nah, ini dia. Saya ganti aja edit text misalnya proses. Kemudian saya ganti btn proses. Nanti teman-teman tinggal ganti jenis kita tinggal tambahin keluar dan juga hapus ya. Ini untuk contoh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita balik lagi ke contoh soalnya. Di sini ada kode karyawan yang diminta ini 111. Berarti kita bisa gunakan tipe datanya integer, kita bisa gunakan tipe datanya adalah string sih, nggak masalah. Kalau string yang penting nggak hitung-hitungan aja dia bisa, gitu ya. Nah, saya coba untuk menggunakan tipe data integer dulu, karena nanti kalau di combo box kita gunakan perintah yang menggunakan tipe data string. Oke, kita eksekusi. Yang pertama, kita klik kanan di proses, pilih event, pilih action perform. Oke, kita arahkan seperti ini. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus mendeklarasikan dulu variabelnya. Jadi deklarasiin dulu variabelnya. Ada variabel kode, ada variabel jabatan, ada gaji pokok. Kode inputan, jabatan dan gaji pokok ini output, gitu ya. Oke, yang pertama saya deklarasi kodenya tipe datanya int, gitu ya. Kode. Oke, kemudian saya buat juga seperti ini karena sebenarnya tipe data itu udah pasti string, tapi biar mudah kita deklarasinya saya buat jabatan, satu lagi jabatan kita buat string, dan satu lagi kalau gaji pokok kita mau hitung nanti kita gunakan double gaji pokok. Oke. Nah, kita sudah deklarasikan variabelnya, ini berada di button proses. Kemudian selanjutnya adalah kita konversi dulu inputan kita, karena inputan kita cuma satu. Ingat-ingat materi pertama dan materi kedua. Kita harus convert dulu. Cara convertnya kode sama dengan integer titik parse int, kemudian letaknya di mana? Di txt kode karyawan titik, karena kita mau ambil kita gunakan perintah get text ya. Oh, ini jadi karyawan 1, kita coba cek lagi karena tadi copy paste. Oh iya, oke.
Dia otomatis merubah sendiri. Nah, karena satu inputan hanya satu saja yang kita convert, langsung kita masuk ke struktur fungsi if-nya. Gimana caranya? Gini, if kita lihat di tabel yang pertama dulu, di baris pertama kita harus tentukan yang kode karyawannya 111, maka jabatannya direktur, kemudian ininya 5 juta. Gitu ya. Berarti kita panggil kodenya, kode sama dengan, jadi kalau fungsi if sama dengan itu 2 ya. If 1111, kita buka kurung lagi sekali saja, kemudian di enter. Kalau di NetBeans dia langsung buatkan temannya, sama dengan jabatan apa ini, direktur ya, direktur gaji pokok 5 juta. Karena dia tipe datanya string, kita harus gunakan tanda kutip. Kemudian masih di 11, gaji pokoknya karena dia double, kita nggak menggunakan tanda kutip, 5 juta tanpa titik ya. Kalau titik itu berarti dia berkoma. Nah, teman-teman lihat strukturnya nih. Kalau yang ini punyanya ini ya, kurung kerawal tutup ini punya ini, biar kamu nggak bingung, di enter aja. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua sama, kita buat lagi if-nya, kode sama dengan setelah baris pertama itu baris kedua, kita buat yang ini 222 manajer 4 juta, berarti 2222. Kemudian kita buka kurung lagi. Untuk di dalam pernyataannya kita copy aja ini biar cepat, kopas kita masukkan di sini, kita ganti isinya manajer, kemudian gaji pokoknya 4 juta. Oke. Nah, ini udah if yang kedua. Kita enter lagi. Else yang ketiga, if kode sama dengan 333. Oke, kita lihat, kita buka kurung kerawal dulu, kita lihat untuk direktur. Nah, kita ganti aja, kopas, masukkan ke dalam sini. Kalau bisa kalian membuatnya rapih ya, biar tahu yang mana punyanya mana. If-nya itu kalian buatnya secara rapih. 3. Nah, kemudian kita buat lagi else-nya. Else-nya kita if lagi untuk mencari kode yang keempat. Kode sama dengan 444. Oke. Kita kopas lagi aja biar cepat ya. Yang 44 adalah kepala bagian 2 juta. Kepala bagian 2 juta. Oke. Dan yang terakhir ini yang penting teman-teman, kita else lagi. Nah, untuk yang terakhir seperti ini kita nggak perlu lagi buat if 55 karena ini udah terakhir. Berarti kita tinggal masukkan saja pernyataannya. Kita buat pernyataannya, jabatan, kontrol spasi, ingat. Tipe datanya string, staff, kemudian gajinya pokoknya 1 juta. Anda tinggal proses copy aja ya. 1 juta. Oke. Nah, ini fungsi if-nya nggak ada yang error dan strukturnya seperti ini, teman-teman semua. Dari 11, 22 dan seterusnya. Fungsi if ini pasti ada kondisinya. Dan terakhir setelah kurung kerawal yang terakhir di if, itu kita letakkan outputnya. Jadi kalau ketemu di fungsi if-nya kode 44, misalnya jabatannya gaji pokoknya ditaruh di mana. Nah, caranya adalah kita panggil txt jabatan titik set text, gitu ya. Anda bisa gunakan string value of, misalnya string titik value of, buka kurung nama variabelnya, misalnya jabatan. Ini jabatan ini adalah nama variabel yang di sini ya. Kemudian yang kedua, misalnya saya gunakan fungsi yang lain, gaji pokok titik set text
Untuk menampilkan output bisa seperti ini juga, tanda kurung kurawal kemudian jabatan. Nah ini sama, teman-teman boleh gunakan yang mana saja. Nah ini kita lihat strukturnya, kemudian kita run file. Kita coba dulu karena program ini nggak selalu bisa berjalan langsung benar ya. Nah kita uji satu. Direktur, nah ini dia gaji pokoknya masih salah. Gaji pokoknya masih salah. Kita coba lihat case-nya di sini. Nah di sini saya memanggilnya jabatan, maka yang akan tampil jabatan. Harusnya gaji pokok adalah kita panggil variabel gaji pokok. Nah itu pentingnya ketika kita buat program, kita harus uji coba semuanya teman-teman. Kalau di if ini kodenya harus kita uji coba satu. Direktur 5 juta 222, manajer 4 juta benar, 333, direktur 3 juta betul, 444, kepala bagian, dan yang terakhir 555. Oke, stop. Nah ini berhasil kita menggunakan fungsi if. Silahkan pelajari ini menggunakan button. Habis ini saya akan coba lanjutkan gimana sih cara membuat program sama seperti ini menggunakan combo box. Oke, teman-teman, tadi kita sudah coba menggunakan fungsi if ya, menggunakan fungsi if dengan menggunakan text field dan button. Nah, sekarang kita coba masih dengan kondisi yang sama, ada kode karyawan, jabatan sama gaji pokok, itu menggunakan combo box. Gitu ya, kita nggak perlu ngetik lagi, kita hanya milih. Yuk, kita langsung aja kita buat frame lagi di folder latihan kita. Kita pilih frame form. Kemudian kita buat fungsi if 2 gitu ya, pakai combo ya. Kemudian finish. Oke, kembali lagi ke desain. Saya ambil label ya. Edit text, kode karyawan. Oke, fontnya agak saya perbesar ya. Kemudian saya pilih combo box. Combo box ini sekali lagi fungsinya digunakan untuk memilih satu dari banyak pilihan. Gitu ya. Nah, saya pilih properties juga, saya ganti fontnya biar agak lebih besar, saya pilih 14. Oke, biar sama. Nah, kemudian di bawahnya saya copy paste. Saya copy dulu, saya paste untuk jabatan sama satu lagi gaji pokok ya. Kemudian kita masukkan text fieldnya, kemudian kita properties fontnya biar sama 14. Kemudian kita edit text, delete. Kemudian kita ganti change variable name-nya txt jabatan. Oke, tinggal kita kopas saja biar kita nggak ganti jenis hurufnya terus. Klik kanan, copy, paste. Teman-teman ingat, Java ini bakalan menyesuaikan dengan kondisi tampilan Anda. txt gapok atau gaji pokok. Sekali lagi ingat, buat change variable name tidak boleh menggunakan spasi ya. Nah, kita nggak perlu button di sini teman-teman karena kita bakalan eksekusi langsung di combo box. Nah, tadi di kode ini ada 5 kode, 11 sampai dengan 55. Kita masukkan dulu ke dalam combo boxnya. Nah, combo boxnya tadi saya lupa untuk mengganti change variable name-nya cmb kode misalnya, karena dia combo box. Nah, kita masukkan ke dalam combo boxnya. Caranya gimana? Anda klik combo box, kemudian pilih properties, kemudian pilih model. Ini ada item 1, item 2 dan seterusnya. Anda ganti, Anda masukin 1. Dia per line ya, 22, 333, 444 dan 555.
Dan kode ini walaupun angka berubah tipe datanya menjadi string, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu, kita jalankan programnya walaupun belum kita coding. Oke, kita lihat apakah tampil. Tampil. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat codingnya? Karena nggak ada button, berarti kita masukkan codingnya di kode karyawan. Oke. Caranya klik kanan, pilih event, pilih action, action perform, sama di combo boxnya. Kita klik seperti ini. Nah, kita deklarasikan sama variabelnya. Kode itu string ya, tipe datanya. Walaupun nggak bisa kita kode. Kemudian yang string juga jabatan ya. Kemudian gaji pokok itu double. Gaji pokok. Nah, kemudian inputan harus kita convert. Nah, caranya gimana? Kode sama dengan, kalau string convertnya sebenarnya kita bisa buat string value of saja. Nah, di dalamnya ini kita panggil nama change variable name combo boxnya, yaitu namanya cmb kode titik get. Dia bukan get text tapi get selected item ya, karena dia memilih bukan mengambil secara langsung. Nah, ini udah beres. Kemudian baru kita masukkan fungsi if-nya. Fungsi if-nya sama saja seperti di video sebelumnya atau di materi yang sebelum ini. Kita gunakan fungsi if, kemudian kode. Nah, karena tipe datanya string, kita gunakan equals, teman-teman. Equals, kontrol spasi aja, equals, buka kurung 1111. Kalau dia tipe datanya string. Kalau tipe datanya integer, kita lebih prepare-nya ke sama dengan 2. Oke. Kita buka kurung, enter. Selanjutnya kita masukin kalau 111 apa? Kita lihat di sini kode karyawan, jabatan gaji pokok ya. Jabatan sama dengan direktur, gaji pokok sama dengan 5 juta. Sekali lagi, apa yang membedakan buka kutip 2 sama tidak, yaitu tipe datanya. Kemudian kita enter, kita else, kita buat lagi, kita copy aja ini teman-teman. Kita copy satu perangkat ini ya, jadi punyanya if ini kita copy, kita enter, kita paste. Nah, kita ganti saja angkanya 222 gitu ya. Nah, kita ganti ini, kita lihat keterangannya, manajer 4 juta. Kita else lagi, kita copy lagi. Sekali lagi, saya harap teman-teman ketika menonton yang sebelumnya if-nya sudah paham ya. Jadi saya tinggal konsepnya, saya tinggal copy aja biar video ini nggak terlalu panjang. 333, kemudian kita ganti dengan kepala direktur ya. Ini direktur sudah. Oh, rupanya ada 2 direkturnya, nggak apa-apa lah, nanti tinggal diganti saja. 3 juta. Kemudian enter lagi, else, kemudian kita copy lagi. Kita ganti kodenya sesuai ketentuan ya, 444. Kepala bagian 2 juta. Kepala bagian 2 juta. Dan terakhir else-nya itu hanya kita ambil strukturnya dari sini saja ya, pernyataannya saja. Copy, kita letakkan di sini, paste. Jabatannya staff, gajinya 1 juta. Gajinya 1 juta. Oke, ini fungsi if-nya sudah dari convert, kemudian fungsi struktur if-nya
Selanjutnya adalah kita tampilkan outputnya sama seperti tadi. TXT jabatan 1, ini set text. Biar cepat ya, saya gunakan ini aja. Plus jabatan. Kemudian yang kedua TXT gaji pokok untuk ngeletakin gaji pokoknya. Oke ya. Nah ini perhatikan untuk meletakkan outputnya itu posisinya berada di luar fungsi if, di luar kutip if, tapi di dalam if yang sini ya. Jadi sebelum if tanda kurung yang terakhir. Oke, kita silahkan coba, kita run file sekali lagi, kita uji coba satu-satu. Ini udah tidak ada error. Kalau satu-satu direktur betul, 222 manager, 333 direktur lagi, keempat 44 kepala bagian, dan 55 itu kita gunakan staff gitu ya. Nanti Anda tinggal buat tombol delete dan Anda tinggal hapus. Sekali lagi saya jelaskan, yang membedakan ketika kita mengambil data si combo box adalah menggunakan get selected item. Nah selanjutnya saya akan coba lagi contoh yang ketiga, masih menggunakan fungsi if ini, tapi menggunakan eventnya adalah key release seperti yang saya jelaskan di video yang awal. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjutkan fungsi if-nya dengan menggunakan key release gitu ya. Kita tinggal ngetik saja di text field, otomatis nanti fungsinya akan tampil. Oke, kita buat lagi frame form yang ketiga, JFrame form. Kemudian kita buat fungsi if 3. Finish. Nah untuk desainnya kita ambil saja yang di fungsi if yang pertama ya. Fungsi if yang pertama sebenarnya codingnya sama saja, nanti kita copy semua, tekan shift, tekan shift, tekan shift, tekan shift, copy, kita letakkan di kelas yang ketiga atau frame yang ketiga, kita klik, kita paste. Wah yang sorry. Oh ya agak berantakan, nggak apa-apa. Kita coba rajut kembali. Oke, ini dia. Ini ada gaji pokok, ada jabatan. Oke. Nah, ini dia. Kita sudah buat desainnya. Kita coba cek variable name-nya apakah ketukar. Kode karyawan betul, jabatan betul, gaji pokok juga betul. Nah sekarang codingnya bisa kita ambil yang fungsi if yang pertama, teman-teman. Kita fungsi if pertama yang di button ini hanya pemposisian letak saja. Kalau kayak release kita kopas semuanya, oke, sampai dengan yang gaji pokok titik koma, kopas, kita balik lagi, kita copy ya. Nah kita letakkan di text field kode karyawan coding tersebut, event action perform. Nah, ini dia, kita paste. Ini dia. Oke. Nah, kalau release ini dia setiap ketikan akan tampil ya. Saya coba jalankan dulu programnya, ini dia. Saya mau masukkan satu. Oke, ini ada problem. Kita cek dulu. Oh, sorry. Bukan action perform ya. Saya salah. Saya cut lagi. Kita text field, kita klik kanan ya, event bukan action perform ya, tapi kita pilihnya yang key, pilihnya key release. Itu ya. Codingnya kita letakkan di situ. Paste. Oke, codingnya ini sama seperti latihan yang pertama di fungsi if-nya. Kita run file. Kita ketik angka 1. Kenapa dia start? Karena dia kasih langsung ke if yang terakhir nih. Kita satu-satu. Nah, direktur. Gitu ya. Kita
kita hapus. 222 manajer, 333 direktur, 444 kepala bagian, 555 baru staff gitu ya. Nah, ini fungsi carry list. Jadi kalau kita ketik apapun di text fieldnya, dia akan mengeksekusi dan menjalankan programnya. Nah, di sini di codingnya kita buat saja kalau untuk yang staff. Kalau yang di sebelumnya kita tidak menggunakan fungsi if, yang di staff kita gunakan saja fungsi if. Jadi else if kode 555 gitu ya, if kode 555 maka jabatannya gaji pokok dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang terakhir kita buat else sama dengan kita buat jabatan dan gaji pokoknya kita buat misalnya tidak ada, karena dia tidak menunjukkan kode yang sama di pernyataan kita. Terus itu gaji pokoknya kita buat 0 ya. Fungsinya buat apa? Untuk menangkal kalau misalnya kita salah ngetik kode atau kodenya belum selesai. Nah, ini kan tidak ada, ini tidak ada. Nah, dia baru eksekusi gitu. Kemudian 2222, kemudian 333 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah punya fungsi if yang pertama menggunakan button dengan strukturnya, kedua combo box dengan strukturnya yang sama, yang ketiga kita sudah menggunakan fungsi if yang ketiga yaitu menggunakan event carry list. Oke, selamat belajar. Nanti teman-teman bisa improve dengan model-model yang lain, misalnya menambahkan tunjangan, kemudian berapa sih gaji pokoknya atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe video ini atau ya subscribe YouTube channel saya ini, kemudian mengaktifkan tombol notifikasi serta men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.